Penolong yang selalu setia. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Berkat melimpah-limpah bagi mereka yang setia melakukan kehendak Kristus dengan benar. Pagi ini bersama saya Evangelis Regen, saya akan membagikan hari-hari kita saat ini, bagaimana kita menanggapi soal pengajaran-pengajaran supaya dalam kita melangkah untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus dengan benar, kita tidak akan terjebak dengan satu pengajaran yang membuat kita membenci sesama, apalagi sesama tubuh Kristus lainnya. Kita belajar di video depan tadi. Video depan tadi ada satu kebersamaan, ada satu tali kasih yang sudah lama terpisah-pisah dalam tubuh Kristus. Seorang yang mungkin berstatuskan pastor dari karismatik yang dikenal, Pak Pastor Andi Simon, diundang ke suatu provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Manado, untuk berkhotbah di satu gereja dan disambut dengan hangat oleh gereja yang kelihatannya berbeda pandang secara penerapan teologi, tetapi kita sesama tubuh Kristus seharusnya saling mengasihi dan bersatu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi saya akan membicarakan dalam video tadi, kita tahu bahwa banyak oknum-oknum dari penganut reform yang mabuk dengan pengajaran-pengajaran tetapi menyepelekan inti pengajaran Yesus Kristus, yaitu saling mengasihi sesama tubuh Kristus, bahkan karunia yang berbeda sebenarnya. Ini sangat membuat para oknum itu ketak-ketir, gerah. Bahkan mereka sudah membuat konten-konten yang kecewa. Kalau kita lihat, mereka mengatakan bahwa Pastor Andi Simon adalah penyihir, tetapi seorang penyihir bisa berdiri di gereja, di organisasi yang satu pandang dengan mereka. Wah, malu dah kalau begini. Dan mereka jangan kecewa ya, jangan iri lagi, dan buatlah khotbah-khotbah yang membuat Tuhan Yesus dipermuliakan. Kalian para oknum-oknum reform yang suka membuat khotbah-khotbah mendiskreditkan hamba-hamba Tuhan lain, seperti banyak kali hamba-hamba Tuhan yang di karismatik. Kalian berhentilah untuk berkhotbah seperti itu. Jangan kalian, kalau tidak berkhotbah, mendiskreditkan sesama hamba Tuhan, khotbah Anda tidak menarik. Jangan seperti itu. Jangan cuma khotbah menghakimi, tetapi belajarlah seperti para pastor-pastor karismatik itu. Memang banyak salah, tidak ada yang sempurna, tetapi setidaknya mereka lebih maju dari kalian. Mereka tidak pernah mengkhotbahkan sesuatu yang membuat sesama hamba Tuhan menjadi lebih rendah, membuat khotbah-khotbah dipublikasi sehingga para antikristus, para penista agama Kristen, para penista Kristus, para penghujat Roh Kudus langsung mengolah konten kalian menjadi seakan-akan benar bahwa pastor-pastor dari karismatik banyak kesalahan, menyesatkan. Itu karena kalian yang buat. Berhentilah membuat khotbah-khotbah seperti itu, dan sadarlah kalau apa yang kalian khotbahkan tidak benar, karena kalian cuma mencari keuntungan di khotbah-khotbah tentang pertikaian, cekcok, saling membenci sesama hamba Tuhan, merasa diri lebih benar. Berhentilah khotbah-khotbah seperti itu, hanya cuma cari keuntungan di insentif YouTube. Kita buka ayat Alkitab. Kita buka di Matius 23 ayatnya yang ke-27. Saya bacakan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang di sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ayat 28, demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu nampak benar di mata orang,
tetapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Di ayat yang saya bagikan ini, Tuhan Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang Farisi yang menganggap mereka begitu suci. Begitu juga dengan hamba-hamba Tuhan yang selalu berkhotbah, yang selalu menghakimi orang lain, yang menganggap diri lebih benar dan menganggap apa yang mereka ajarkan lebih murni, Injil mereka lebih murni daripada hamba Tuhan yang lain. Sehingga bagi saya mereka terlalu munafik. Lebih baik mereka berkhotbah inti pengajaran Yesus Kristus, yaitu menebarkan kasih, sukacita, damai sejahtera dari sorga, bukan pertikaian-pertikaian, bukan menganggap hamba lain lebih benar. Akhirnya hamba yang mereka anggap lebih rendah dari mereka, Tuhan angkat dan berbicara di satu pandang, satu organisasi, satu gereja dengan mereka, dan mereka dipermalukan. Mereka tidak pernah diundang di gereja-gereja besar yang bahkan satu pemikiran dengan mereka, tetapi gereja-gereja yang mengundang, yang mungkin beda karunia, hamba Tuhan yang beda karunia dengan mereka, tetapi mereka sangat terbuka dengan firman yang ditaruhkan di dalam Alkitab yang kita yakini sebagai pengikut Kristus, bahwa karunia-karunia memang berbeda. Ada karunia pengajaran, ada karunia menyembuhkan, karunia mujizat, karunia apapun yang Tuhan ukur bagi hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Terserah dari Tuhan, terserah kehendak Tuhan. Tetapi bukan berbeda karunia dan kita saling membenci dan saling iri tentang karunia orang lain. Kalau kita ditaruhkan saja karunia pengajaran, kita tetap rendah hati, kita tetap mengajar. Dan kita jangan iri hati melihat ada orang hamba Tuhan yang diberikan karunia kesembuhan, karunia menyembuhkan orang lain. Walaupun cara mengajarnya memang tidak lebih baik dari kita mungkin yang diberikan karunia pengajaran, tetapi kita harus tetap menghormati, karena Tuhan mengajarkan sesama tubuh Kristus tidak bisa bertikai, bertengkar, saling cekcok. Apa yang saya bagikan hari ini, bahwa kita sebagai pengikut Kristus, hamba-hamba Tuhan ataupun pendengar, jemaat yang merasa jemaat biasa di dalam gereja, di dalam organisasi, kita lebih bijaklah kita berdoa memilih pengajar-pengajar ataupun yang mengaku hamba Tuhan, padahal mereka disusupi roh Farisi, roh ahli Taurat yang hanya mengajarkan, membuat sikap kita, hati kita penuh dengan konflik. Melihat orang lain kita marah, melihat orang lain kita protes, mengkritisi terus-menerus di dalam firman Tuhan. Jangan kita ikuti hamba Tuhan seperti itu, karena mereka tidak akan menyampaikan kasih Kristus. Mereka hanya membuat diri mereka benar dan mau dihormati. Jangan mengikuti hamba-hamba Tuhan seperti itu. Kita terus meminta Roh Kudus untuk menuntun kita, untuk memperlihatkan mana hamba Tuhan, pengajar, pastor, pendeta yang harus kita ikuti. Jangan kita terperosok dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus berdoa supaya kita terhindar daripada yang mengaku hamba Tuhan tetapi menebarkan roh Farisi, ahli Taurat, yang hanya suka mengkritisi, menghakimi sesama hamba Tuhan dan tidak mengajarkan inti pengajaran Yesus Kristus, yaitu kasih. Kita setia berdoa, tetap bersyukur, tetap berwaktu pribadi dengan Tuhan, meminta tuntunan Roh Kudus supaya kita terhindar dari orang hamba-hamba Tuhan yang hanya mencari keuntungan seperti itu. Saya mengajak kita pendengar berpikir bahwa kita harus melakukan kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu yang terpenting, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.